Ini sebentar lagi kiamatnya, karena udah tanda-tandanya udah banyak banget. Hati-hati, kita pengennya lama nanti, jangan dulu kiamat, karena amal kita masih nggak seberapa. Ini ya kata Rasulullah, lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan mithla khalilir rahman fa'wihim yusqawna wa bihim yunsaruna ma mata minhum ahadun illa abdalallahu makanahu akhar. Bumi ini tidak sepi dari 40 orang wali abdal, jadi pasti ada penggantinya. Fa bihim yusqawna wa bihim yunsarun, maka karena mereka 40 orang ini umat ini, kaum ini diberikan minum, diberikan pertolongan. Mama taminhum ahadun illa abdallah, kalau di antara mereka ada yang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala nanti langsung mengganti, mengangkat satu lagi dan menempatkan di tempatnya nanti sebagai penggantinya. Nah, sekarang bagaimana caranya kira-kira bisa jadi wali abdal? Siapa tahu kita bisa nanti. Thalathun, lihat kata Rasulullah, man kunna fihi fahuwa minal abdal. Ada 3 syarat saja, 3 syarat saja seseorang bisa menjadi wali abdal. Ar-ridha bil qada was-sabru an maharimillah wal ghadabu fi dzatillah. Yang pertama ridha. Yang pertama adalah ridha bil qada, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kita ridha. Kita jadi apa saja, kita mendapatkan rezeki yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan misalnya, bahkan kadang-kadang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, maka ridho, karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syaratnya harus ridho dengan semua yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasabru an maharimillah, sabar dengan semua haram, semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya. Gak boleh makan bangkai, sabar. Gak boleh makan babi, sabar. Gak boleh melakukan perbuatan yang maksiat, ya kita sabar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wal ghadabu fi dzatillah, kalau marah itu karena Allah. Ini yang sulit ini, bisa menahan emosi. Dan kalau marah itu bukan karena apa-apa, tapi justru karena Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat ini, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengangkatnya sebagai wali abdal. Nah, itu sulit sekali. Jadi kalau tidak ada wali abdal, ya, maka bumi ini nanti akan hancur, akan kiamat. Laula salihun la halakat salihun, kalau tidak ada orang soleh, ya, orang yang baik, orang yang bukan wali tetapi dia ini orang biasa, hanya saja dia soleh, bagus, ya, perkataannya bagus, dia suka beribadah dengan baik, gitu. La halakat tolihun, maka orang-orang yang jahat itu nanti akan mati, semuanya akan hancur juga. Walaulal ulama la saran nasu kulluhum kal bahaim, kalau tidak ada ulama maka orang-orang itu semuanya nanti seperti hewan. Kalau tidak ada ulama maka semua orang itu hidup seperti hewan. Dia tidak punya panduan, dia tidak punya aturan di dalam hidupnya, makan seenaknya, nggak peduli haram atau halal. Nah, ini sudah mulai tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Ulama masih ada, tetapi seolah-olah umat tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Akhirnya banyak perbuatan-perbuatan yang seperti yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh bahaim, yaitu para hewan atau binatang. Nah, makanya
Imam Abu Laits di sini penting nih, man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdir 'ala hifdzi syai'in min al-'ilmi nala sab'a karamatin, ya. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, orang duduknya cuma duduk saja, kemudian dia tidak bisa menghafalkan, tidak bisa memahami apa yang diberikan oleh orang alim kepadanya, masih tetap mendapatkan 7 kemuliaan. Nah, kamu nih ya, duduk di sini, duduk bersama dengan orang alim, ya, kita baca kitabnya orang alim nih, ini berarti sama saja dengan duduk dengan orang alim. Tetapi kenyataannya kita nggak ngerti misalnya, pelongo, tetap kita akan mendapatkan 7 kemuliaan. Ini kelebihan ilmu, kelebihan ulama dibandingkan dengan orang lain, dengan orang yang bodoh, orang yang biasa. Hanya sekedar duduk dan kita tidak bisa mengambil manfaat, ya, tidak bisa menghafal dari apa yang diterangkan oleh para alim, para ulama, tetap kita akan mendapatkan 7 kemuliaan. Apa 7 kemuliaan itu? Yang pertama adalah fadlul muta'allimin. Kita dianggap sebagai orang yang mendapatkan keutamaan sebagai seorang santri, dianggap santrinya. Karena orang yang sedang mencari ilmu itu adalah punya keistimewaan, ya. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Berarti muta'allimul Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an adalah termasuk orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak paham dengan apa yang diterangkan. Satu, dia nanti akan mendapatkan keutamaan seperti keutamaannya orang yang belajar atau para santri. Kemudian wa habsahu an dzunubi, tertahan dari dosa. Akhirnya malu, di samping kiai mau melakukan dosa malu, di samping kiai mau ngomong kasar gak enak, duduk di samping kiai mau berbuat jelek ya akhirnya gak enak, tertahan dari perbuatan dosa. 2. Yang ketiga, nuzulur rahmati alaihi hala khurujihi min baitihi. Rahmat akan dapat ketika dia keluar dari rumahnya. Kamu keluar dari rumahnya kiai, kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kamu tidak mengerti ilmu yang diterangkan oleh kiainya. Ya, saya keluar dari rumahnya kiai nggak dapat apa-apa, percuma lah. Enggak ada percumanya. Kita dapat 7 kemuliaan. Salah satu di antaranya kita akan mendapatkan rahmat setelah kita keluar dari rumahnya. Nah, ini kelebihannya kiai, ini kelebihannya para ulama.